Malam, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Rabu 24 Agustus 2022. Saya kembali membuat sebuah audio catatan harian di channel YouTube ini, dan isi dari YouTube Cahaya Kehidupan bukan hanya catatan harian. Ada section pakar pikiran, membahas tentang semua tentang pikiran. Ada juga section rahasia hidup sukses, membahas tentang bagaimana membuat hidup lebih sukses dan lebih kaya dari sebelumnya. Kemudian ada section kesaktian sejati. Di sini saya membahas tentang hal-hal yang selama ini dianggap mistis, dianggap aneh, ternyata bisa dilogikakan, bisa ada ilmiahnya, bisa ada penjelasannya. Dan section yang sering Anda dengarkan adalah catatan harian. Di catatan harian memang saya menceritakan pengalaman, aktivitas, kemudian kegiatan dari keseharian saya gitu ya. Kadang ngisi kelas AMC, kemudian ke kantor, kampus, ke kantornya wahana, kemudian bersama anak, antar sekolah, menjalani dengan penuh kebahagiaan, menjalani dengan penuh kenyamanan. Termasuk ketika di hari ini saya membuat audionya jam 22:14. Di section kali ini, di catatan harian kali ini, saya ingin berbagi tentang pengalaman tadi. Saya tadi bersama kedua putri saya gitu ya. Tadi saya tidak mengantar, yang mengantar istri saya, tapi yang jemput saya. Karena saya pagi harus ada meeting di kantor, kemudian setelah itu ke kampus absen, lalu jemput kedua putri saya jam 12. Karena yang kecil pulang jam 11.20, yang kakaknya jam 12. Jadi yang kecil kadang masih main sama temannya gitu ya. Jadi jam 12 saya sampai di sana, dan mereka ngajak makan ke tadi kemana ya? Ke Pakuan gitu. Dia ngajak makan, dia minta ke mall, mereka minta ke mall, ya udah saya ajak ke mall. Saya selalu bersyukur gitu ya, karena kadang melihat sekitar kehidupan bapak teman saya gitu ya, mereka susah untuk bersama keluarganya, susah untuk menemani anaknya dengan alasan sibuk bekerja, sibuk ngurusin bisnis dan sebagainya, sehingga tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk anak-anaknya, menyerahkan anaknya kepada orang lain, kepada sekolah dan sebagainya. Sebetulnya ini bukan urusan manajemen waktu, tapi urusan manajemen pikiran. Bagaimana kita menata pikiran kita, bagaimana mengelola pikiran kita supaya apa? Supaya tetap bisa menikmati hidup bersama keluarga. Ini hari Rabu, di saat semua orang bekerja sampai sore, saya masih bisa main sama anak saya, masih bisa ngajak makan, ngantar dia gitu ya, ngantar dia ke rumah di yang Surabaya, dan saya tadi kembali lagi ke kantor. Jadi masih ada waktu untuk makan, bercanda sama mereka, dan itu sebuah nikmat yang tidak terkira sebetulnya. Nah, hidup seperti ini, hidup penuh bahagia ini, itu bukan bukan ujuk-ujuk bukan tiba-tiba kemudian cuing hadir, itu enggak. Itu semua bisa di planning, bisa di request, bisa direncanakan. Bahasa saya bisa diprogram. Dari apa? Dari pikiran kita, memprogram, menatanya, memanajemen supaya bisa menikmati hidup. Hidup jangan dibuat susah gitu ya. Masa dari pagi 9 to 5, 8 sampai jam 5 kerja terus, nggak nyapa anaknya, nggak jemput anaknya. Terus buat apa? Buat apa Anda bekerja ketika anak Anda tidak mendapatkan kasih sayang Anda? Anak Anda hanya dapat hari Sabtu saja atau hari Minggu saja? Tentu ini sebuah kerugian namanya. Anda terjebak dalam zona ketidaknyamanan. Anda akhirnya sibuk hanya untuk ngurusin bisnis Anda, sibuk ngurusin pekerjaan Anda, sampai lupa dengan kedua anaknya. Saya sih tidak mau seperti itu. Emang dari dulu saya punya keinginan bahwa saya mau bekerja, saya mau punya bisnis yang
saya tetap bisa dekat dengan anak saya, dengan istri saya. Gak ada sampai jauh-jauh gitu ya, jauh ke mana luar kota dan sebagainya. Saya ingat dulu ketika saya pertama kali bekerja di satu perusahaan satelit, saya minta taruh saya di Surabaya. Kalau enggak, saya tidak usah diterima di situ. Dan ternyata saya ditaruh di Surabaya. Dan ketika di Surabaya itu ada restrukturisasi gitu ya, saya harus naik jabatan tapi dipindah ke kantor pusat. Saya tidak mau. Saya bilang pindah aja ke grup yang lain aja, pokoknya di Surabaya. Nah, ini adalah konsistensi saya bahwa memang saya punya keinginan buat saya gitu ya, yang namanya hidup itu ya harus bahagia, kemudian bersama anak-anak selalu ada kapanpun yang kita mau, bisa nganter, bisa nemeni dia sekolah, jemput, itu luar biasa kebahagiaannya. Dan itu tergantung kita. Jadi jangan mengatakan, Mas Firman, saya kan harus kerja jauh, saya kerja di luar kota, saya kerja di luar negeri. Nggak ada alasan itu. Itu Anda yang mau, itu kehendak Anda sebetulnya. Jadi itu bukan Tuhan terus naruh Anda harus kerja di luar negeri atau di luar kota yang jauh. Enggak, itu bukan Tuhan yang naruh Anda di sana. Percaya deh, itu bukan Tuhan, itu kemauan Anda, itu kehendak Anda. Itu program di pikiran Anda sebetulnya yang buat seperti itu. Tadi saya dapat sebuah WA gitu ya dari seseorang peserta kelas AMC online 2 bulan yang lalu. Dia cerita bahwa sekarang dia berani untuk berhenti kerja keluar negeri. Dia berhenti bekerja di kapal pesiar. Dia milih membuka peternakan ayam. Dengan, kata dia ya, dengan belajar AMC, dengan memahami pikiran, dia percaya bahwa bisa buka peternakan yang bagus. Dan dia bilang, saya dapat modal gratis, Mas. Dan itu bukan kebetulan. Nah, ini yang saya bilang, semua diprogram. Kalau Anda di kepalanya berisi program yang kerja di luar dan sebagainya, ya akhirnya Tuhan yang ngantarkan Anda ke sana. Tapi kalau Anda mengganti program di kepala Anda belajar AMC dengan benar, Anda memodifikasi pikirannya, Anda bisa dapat uang banyak, dekat sama keluarga, dekat sama anak, dekat sama istri. Itu kan yang enak, itu kan yang menyenangkan. Ngapain Anda milih hidup yang tidak nyaman? Ngapain Anda milih hidup yang jauh dari keluarga? Semuanya dari program di pikiran Anda. Caranya adalah belajar AMC-nya, Anda kenali, Anda ubah, dan Anda terapkan. Semuanya menjadi bisa berdasarkan yang Anda lakukan. Semua keinginannya menjadi mudah, menjadi nyaman kalau Anda memahami kerja pikiran dengan benar. Tidak ada yang susah kecuali Anda yang membuat susah. Semua bisa dibuat jadi mudah kalau kita mau berpikirnya mudah. Sekarang pilih mana? Mau tetap kerja di luar negeri, gajinya oke, atau kerja di dekat keluarga, gajinya lebih oke? Itu lebih enak dekat sama keluarga kan, lebih oke. Nah, inilah bagaimana kita mengelola pikiran kita. Makanya semua orang butuh belajar AMC-nya. Semua orang butuh untuk memahami bagaimana mengelola pikirannya. Investasi yang benarlah investasi ketika Anda mau belajar untuk AMC-nya dan Anda menerapkan ilmu AMC ke hidup Anda. Buat Anda yang belum subscribe, silakan Anda klik subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang ingin lebih jauh belajar AMC-nya, bisa hubungi admin, nomornya ada di deskripsi ke Mbak Ita gitu ya. Anda bisa tanya, Anda bisa buat booking jadwal, dan Anda bisa temukan formula yang luar biasa untuk membuat hidup jadi nyaman, mudah, dan menyenangkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.